Dunia boleh memberikan kesenangannya sementara, namun hanya dalam hadirat Tuhan kita boleh kekuatan. Hanya dalam hadirat Tuhan kita boleh damai sejahtera. Kita mau naikkan pujian ini, Ku berdiam di dekat bangku.
Yesus
Biarlah berkat perlindungan, pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak kami ini senantiasa menjadi hal yang indah dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di sorga, mari nyatakan apa yang Tuhan mau bagi kami, jemaat-Mu di tempat ini, agar hari-hari hidup kami adalah hari-hari hidup yang menjadi perhatian Tuhan, dan Tuhan mencurahkan berkat dalam hidup kami. Tuhan, tiada yang tersembunyi, tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu, dan Tuhan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi doa setiap umat-umat-Mu hari-hari ini. Dan mari Tuhan hibur kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami lagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami, isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kami luaskan, Roh Kudus Tuhan berkarya, jamah dan lawati kami semua yang ada, sehingga ketika kami pulang sebentar nanti, kami bawa penghiburan, kekuatan baru, bahkan pemulihan, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pakai kami hamba-Mu, dan hamba hanya mengalir di dalam apa yang Tuhan mau untuk hamba sampaikan hari ini, di dalam hal yang sudah hamba persiapkan. Di dalam nama Yesus, kami siap sedia untuk terima firman Tuhan seutuhnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali duduk Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya mau bawa saudara untuk lihat dulu di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal 3, ada beberapa ayat dalam pasal ini. Saya baca, saudara boleh dengar. Kolose pasal 3, mulai dari ayat pertama saja. Firman Tuhan demikian. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang ada di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan ayat-ayat berikut. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saya sedikit menggarisbawahi ayat 2 dalam poin ini. Saudara perhatikan. Di sana dalam ayat 2 dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang ada di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, sederhananya begini. Dari ayat 2 ini mau mengemukakan suatu hal tentang definisi kebenaran firman Tuhan tentang pola pikir rohani. Pola pikir yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Artinya pola pikir, bentuk berpikir yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Alkitab katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebenarnya dari ayat yang sederhana ini, sekali lagi tidak terlalu sulit untuk kita mau memahami konsep kebenaran, definisi kebenaran tentang pola pikir rohani atau pola pikir yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau sedikit melihat lagi, kalau begitu bagaimana dengan pola pikir yang tidak rohani? Nah, dari ayat ini kalau saudara terus baca sampai ayat 5 dan seterusnya, kita pun dapat menemukan ada kontras antara pola pikir rohani dan pola pikir duniawi. Ada baiknya supaya lengkap, saya baca beberapa ayat selanjutnya. Ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, dari sini Paulus mau menekankan kepada jemaat yang ada di Kolose untuk mereka dapat memilah apa yang dimaksud dengan pola pikir rohani dan pola pikir duniawi. Pola pikir rohani adalah hal-hal yang kita persoalkan, yang kita bawa dalam benak hidup kita untuk memperkarakan segala hal yang diinginkan oleh Allah yang ada di atas, atau dalam hal ini konteksnya berdiam di dalam kerajaan Allah atau sorga. Nah, pola pikir dunia, kita baca ayat 5, saudara perhatikan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu, kalimat ini cukup tegas. Kalimat ini mau memberikan suatu pesan bahwa tidak ada kompromi di hadapan Tuhan. Kata matikanlah, kita sudah dapat tangkap maknanya. Kata matikanlah berarti sungguh-sungguh segala hal yang bersifat duniawi, karena semua kan bermula dari sini, dari jiwa kita. Dalam jiwa kita ada pikiran, ada kehendak, dan pikiran dan kehendak ketika sudah menyatu akan lahir tindakan. Nah, pola pikir duniawi bertentangan atau kontras dengan pola pikir sorgawi. Kata matikanlah berarti sungguh-sungguh kita matikan, tidak berkuasa lagi dalam benak kita, dalam hidup kita. Tidak ada kompromi. Kadang kami gembala masih kompromi dengan jemaat, terserah Brur. Mungkin ada waktunya Brur akan bertobat, Ses akan bertobat, atau Bapak Ibu akan. Kita masih beri waktu dan ulur. Tapi Tuhan dalam ayat ini tidak ada kompromi. Karena itu matikanlah. Tuhan gak bilang, oke, saya kasih waktu sampai tahun depan, mungkin kamu akan, no. Kepada jemaat Kolose, Paulus tegas menyampaikan hal ini. Matikanlah segala hal yang bersifat duniawi, yang menguasai benak, yang menguasai pikiran, yang menguasai bentuk berpikir orang Kristen yang ada di Kolose, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat,
dan juga keserakahan yang sama nilainya dengan apa? Penyembahan berhala. Kalau kita mau bahas satu-satu lagi, cabul itu apa, najis itu apa, hawa nafsu itu apa, nafsu jahat itu seperti apa, serakah itu seperti apa, kehabisan waktu kita di sini. Tapi saya percaya saudara tangkap hal ini. Saya percaya bahwa kita ngerti garis besar pola pikir, bentuk berpikir duniawi adalah hal-hal itu. Cabul, najis, nafsu yang tidak terkendali, nafsu jahat, serakah. Kita lanjut ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Semua itu, pola pikir duniawi mendatangkan murka Allah. Jadi ketika benak kita, hidup kita, bentuk berpikir kita dikuasai oleh pola pikir duniawi, jangan saudara pikir nanti nanti murka Allah itu kemudian dalam penghakiman. Benar, Tuhan pasti akan menghakimi kita. Tapi sadar nggak, penghakiman Allah ketika pola pikir ini kita tetap tanamkan dalam benak kita, Allah sudah menjatuhkan vonis sebenarnya. Karena saya katakan kembali kepada ayat pertama bahwa kata matikanlah, tidak ada kompromi. Tidak ada kesempatan bagi kita mestinya dalam kehidupan orang Kristen. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki pola pikir sorgawi atau pola pikir rohani. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi saya mau bawa kita melihat satu hal yang lebih dalam lagi. Saya boleh katakan begini, kalau kita melihat bentuk dalam Kolose pasal 3 ayat 5, ayat 1 sampai ayat seterusnya, kalau saudara baca di rumah, kita akan melihat bentuk atau ciri dari orang-orang yang memiliki pola pikir rohani atau pola pikir yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, kalau saya boleh tambahkan di dalam kitab Mazmur pasal 119, Mazmur 119 ayat 105. Alkitab katakan begini dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya mau katakan begini. Pertama, ciri orang yang memiliki pola pikir atau bentuk berpikir rohani adalah segala sesuatu yang dia lakukan dalam gerak hidupnya semua berpusat atau dikembalikan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Allah kata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Di sini berbicara segala aktivitas gerak hidup kita, langkah hidup kita harus berpusat kepada firman. Dan dalam Injil Yohanes katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu, yang pertama mari kita persoalkan ciri, hal yang perlu nampak dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dan anugerah, yaitu keselamatan yang kekal, seharusnya memiliki suatu bentuk berpikir atau pola pikir yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Mazmur pasal 119 105 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, saya tidak habis pikir dan tidak bayangkan satu hal yang dahsyat ketika firman kita ibaratkan sebagai pelita penerang langkah hidup kita. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa segala sesuatu atas dunia ini ditopang oleh firman. Artinya jika firman itu Tuhan angkat, maka akan terjadi kekacauan yang besar, akan terjadi gejolak yang besar atas dunia ini. Demikian dengan kehidupan kita. Jika firman itu tidak ada dalam hidup kita, firman itu tidak ada dalam kehidupan rumah
tangga kita. Firman itu tidak ada dalam dunia pekerjaan kita. Maka saya mau katakan, maka kita semau-maunya kita mau lakukan apa? Karena apa? Tidak ada hukum firman, tidak menguasai setiap kehidupan kita. Kita tabrak lurus saja. Kita mau bikin apa, terserah. Makanya ada banyak orang tidak mau menjadi Kristen yang sungguh-sungguh karena mereka berpikir dalam kekristenan terlalu banyak aturan, dilarang ini, dilarang itu. Sekarang saya mau persoalkan dalam kekristenan kita, siapa yang hari ini bersyukur bahwa dia jadi orang Kristen? Lambaikan tangan saudara. Ya, bersyukur kita jadi orang Kristen. Seharusnya kita diberi bersyukur dengan apa? Segala aturan yang Allah tetapkan melalui kebenaran firman-Nya. Karena aturan itu sebenarnya Alkitab katakan, Yesus sendiri katakan bahwa tidak berat untuk kita lakukan firman itu. Bebanku ringan, kuk yang kupasang adalah ringan. Tapi kembali lagi, kenapa menjadi berat? Karena pola pikir duniawi dan pola pikir sorgawi itu selalu kontras, bertabrakan. Kalau Kristen yang masih abu-abu, akan pasti berat menghadapi segala apa yang Tuhan inginkan. Dia hanya jadi Kristen ketika hari Minggu, Senin sampai Sabtu dia hidup dalam kehendaknya sendiri. Pola pikir dunia dia munculkan semua. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berpusat kepada Allah. Ini adalah ciri kehidupan orang yang memiliki bentuk berpikir, pola pikir rohani, bahwa segala sesuatu berpusat kepada Allah. Jadi suami yang hidup untuk menyenangkan Allah dan merepresentasikan segala kasih Allah di dalam keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Jadi segala sesuatu berpusat kepada Allah. Kita bekerja keras, semua berpusat untuk menyenangkan hati Tuhan dengan pola pikir bahwa kalau hari ini saya sehat, Tuhan beri kesempatan untuk bekerja, semua datangnya dari Tuhan. Jadi mari kita ubah pola pikir kita. Siapkan hidup kita senantiasa untuk memiliki pola pikir yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, ciri yang berikut, seperti apa orang yang punya pola pikir rohani? Galatia pasal 5 ayat 25 di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang berikut kita persoalkan, kita katakan kita orang Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus, artinya kuasa Kristus itu ada dalam hidup kita. Hidup Kristus itu harus hidup nyata dalam hidup kita. Kita akan berbohong, membohongi diri kita sendiri jika kita katakan kita pengikut Kristus, tapi hidup kita liar dan tidak memberi diri. Hidup kita berpikir seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi ciri yang berikut adalah hidup orang itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita persoalkan apa sih Roh Kudus itu? Pola pikir Roh Kudus itu seperti apa? Yang ada di dalam Roh Kudus itu seperti apa? Damai sejahtera, sukacita, kebenaran, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentu saya mau katakan bahwa kita hidup di hari-hari ini tidaklah mudah Bapak Ibu. Tantangan ke depan itu sangat luar biasa. Saya kemarin dalam selah-selah ibadah pemberkatan nikah Robin dan Yani, itu saya titik beratkan kepada kedua orang ini dan semua yang hadir untuk nyatakan hidup kudus dalam kehidupan rumah tangga. Makanya saya katakan kepada dua orang ini, kalau mau rumah tangga diberkati, hiduplah kudus. Dalam rumah tangga harus kudus. Saya berbicara dari Ibrani pasal 13 ayat 4. Kudus
adalah suatu hal yang Tuhan inginkan, Tuhan temukan dalam setiap rumah tangga kita. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang kudus. Tanpa sadar kita sedang mematikan cara kerja Roh Kudus dengan sengaja membawa pola pikir kita, cara berpikir kita di luar segala sesuatu yang bersifat kudus di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah, yang pertama tadi berfokus kepada Allah, dan yang kedua adalah memproduk. Ciri orang yang memiliki pola pikir Kristus, pola pikir rohani, hidupnya pasti akan memproduk buah roh dalam kehidupannya. Dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pasti produk itu akan muncul dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan, Galatia pasal 5 tadi, kalau kita lihat ayat 22 dan 23, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Dan Alkitab katakan tidak ada hukum, tidak ada hukum yang dapat menentang hal-hal demikian. Dan mari kita persoalkan kehidupan kita, pola berpikir kita. Jadi apa yang kita serap dalam dunia ini perlu kita olah lagi. Karena dunia ini, sistem dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dan Alkitab katakan demikian. Dan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Alkitab bicara. Perjuangan kita adalah melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara. Berarti Alkitab memberikan suatu penjelasan bahwa musuh kita itu sangat berpengalaman. Sangat berpengalaman. Kalau mau bicara tentang kebenaran, setan lebih mahir, mereka lebih hebat teologisnya daripada kita, apalagi saya. Kita nggak ada apa-apanya. Kalau mau bicara pengalaman hidup, setan sudah lebih berpengalaman, berabad-abad dia ada di dunia ini. Artinya apa? Jangan andalkan kekuatan kita kalau berhadap-hadapan dengan hal ini. Satu-satunya cara untuk kita mampu mengatasi segala trik dan tipu daya kuasa gelapan adalah kehidupan kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sifatnya diutus ke tengah-tengah orang percaya untuk menolong kita. Nah, terkadang orang Kristen ini menyempitkan cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus hanya menolong kita lepas dari beban masalah. Roh Kudus hanya menolong kita dari sakit menjadi sembuh. Roh Kudus hanya dapat menolong kita dari susah menjadi senang. Kalau hal itu yang kita maksud dengan Roh Kudus sebagai penolong, terlalu sederhana cara berpikir kita. Roh Kudus diberikan atas dunia untuk menginsafkan dunia. Kata insaf di sini artinya mempertobatkan dunia. Roh Kudus menolong untuk kita mengerti bahwa di dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Dan Roh Kudus juga yang akan memberi penjelasan, menolong kita, memberi pengertian bahwa pada akhirnya dunia ini akan dihukum. Ada penghukuman di akhir zaman. Itu cara kerja Roh Kudus. Jangan kita sempitkan cara Roh Kudus hanya untuk memenuhi keinginan hati kita. Itu nanti Tuhan bisa bekerja dan menyempurnakan semua itu. Tapi yang pasti konteks yang benar, cara kerja Roh Kudus adalah membuat kita insaf, membuat kita dipertobatkan dan mengerti tentang dosa, mengerti tentang penghakiman akhir zaman. Nah, Roh Kudus bekerja untuk menolong kita, memperingatkan kita terhadap hal-hal demikian yang terkait dengan program Allah di akhir dunia ini. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi segala tipu daya kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama cirinya adalah semua berpusat kepada Allah. Dan yang kedua adalah setiap hidup kita akan memproduk buah roh yang akan muncul dominan dalam kehidupan kita. Yang berikut Bapak Ibu, kalau saya boleh mau melengkapi tema ini, saya mau katakan demikian. Tentu yang menjadi persoalan, pertanyaan sederhana mungkin hari ini, Om, bagaimana sih? Bagaimana membangun pola pikir rohani?
Iya kan? Bagaimana membangun pola pikir rohani? Apakah hanya masuk gereja? Atau bagaimana? Nah, ada beberapa poin yang saya catat di sini untuk kita sama-sama renungkan, dan saya pun terus belajar untuk hal ini. Membangun pola pikir rohani artinya membangun bentuk berpikir kita sama seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan temukan dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada tema besar kita di sepanjang tahun 2024 ini, dalam Roma pasal 12 ayat 2, Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini yang pertama yang saya mau tekankan, supaya kita punya tips, kita tahu caranya bagaimana sih membangun pola pikir rohani. Dan tentu hal ini tidak hanya kita dapat capai dalam satu kali pertemuan ibadah, atau saya mau katakan, untuk membangun pola pikir rohani tidak hanya kita dapat capai dalam 10 tahun ke depan kita jadi orang Kristen. Tapi untuk menemukan atau membangun pola pikir rohani yang pada akhirnya Tuhan katakan, aku berkenan kepadamu, targetnya selama kita hidup di dunia ini. Jadi ini suatu hal yang tidak main-main, Bapak Ibu. Maka dari itu kalau mau jadi Kristen, jadi Kristenlah yang sungguh-sungguh. Jangan Kristen yang setengah-setengah. Saya mau katakan, kalau setengah-setengah rugi kita. Jadilah Kristen yang militan, jadilah Kristen yang ekstrim. Dalam hal ini apa? Militan dan ekstrim yang saya selalu tekankan adalah bagaimana benar-benar kita mau hidupi firman itu. Kita benar-benar mau matikan segala konsep pola berpikir dunia. Dan tentu ini tidak mudah, saya akui ini gak mudah. Karena kita dituntut untuk mematikan segala sesuatu yang sudah tertanam mendarah daging dalam hidup kita. Ini perlu perjuangan yang benar-benar ekstrim untuk menerapkan, menghidupi firman Tuhan. Kalau hanya setengah-setengah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi bagaimana membangun pola pikir rohani? Roma pasal 12 ayat 2, saya simpulkan begini poin yang pertama. Untuk membangun pola pikir rohani, pikirkanlah segala sesuatu yang Tuhan senangi. Mau enggak? Mau enggak? Kita mau berpikir setiap bangun pagi, berpikir apa yang Tuhan senangi untuk saya buat supaya pasangan hidup saya itu diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karena Alkitab kata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Sekali lagi, kalau saudara temukan kata dunia dalam Alkitab, itu berbicara tentang sistem. Oke? Berbeda dengan saudara temukan kata bumi, itu berbicara tentang fisik bumi yang kita tempati. Kalau dunia lebih ditekankan pada sistem yang ada atas dunia ini. Nah, apa yang menguasai pola pikir kita? Sistem apa yang menguasai pola hidup kita? Dan Alkitab katakan yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah agar supaya karakter, cara berpikir kita sama dengan cara berpikir Tuhan. Yang berikut, apa yang harus kita terapkan? Apa yang harus kita buat agar kita memiliki konsep berpikir atau pola pikir yang rohani? Yang kedua yang saya mau katakan begini, kalau saya bawa saudara dengar Alkitab dalam surat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kalau tadi kita mau supaya membangun pola pikir rohani adalah pikirkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang kedua, bangun pola hidup yang suka berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Bangun.
Bangun hidup yang pingin selalu berdoa dengan Tuhan. Sesibuk apapun, ambil waktu untuk naikkan syukur pagi-pagi hari sebelum beraktivitas. Atau kalau saudara sudah punya suatu jadwal tertentu, setiap jam berapa saudara berdoa, komitmenlah dengan hal itu. Sesibuk apapun, Tuhan lebih tahu bagaimana kita menghargai Tuhan. Ketika kita menghargai Tuhan, artinya menempatkan Tuhan di posisi yang paling utama, Tuhan tidak mungkin tidak memberkati kita. Tuhan lebih tahu. Tapi bagaimana di saat-saat pekerjaan saya lagi rame-ramenya, terus kita sudah komitmen, jam 12 siang saya mau berdoa. Pada jam 12 siang itu pekerjaan kita lagi rame. Pak, Bu, saya mau katakan Tuhan lebih tahu. Kadang kita terpenjara dengan cara berpikir dunia. Tuhan lebih mampu memberkati pekerjaan kita. Komitmenlah. Bangun mesbah doa dalam keluarga kita. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena ini adalah bentuk hidup yang Tuhan inginkan, Tuhan temukan dalam setiap kehidupan kita. Berikut, bagaimana sih membangun pola hidup rohani, pola berpikir rohani yang Tuhan inginkan? Kalau saya cepat ya, Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-17. Ada satu ayat yang saya percaya bahwa setiap kita sudah sangat tahu ayat ini. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada yang tahu makna ayat ini enggak? Artinya begini, Alkitab mau ngomong begini, Amsal, dalam hal ini Salomo, memberikan peringatan, pelajaran, wejangan kepada anak-anaknya. Nah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya begini, kita harus mahir, harus mampu menempatkan diri kita di mana kita memiliki komunitas yang tepat. Kalau kita menempatkan diri dalam komunitas yang salah, maka kita akan terbentuk karakter yang salah juga, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena manusia akan menajamkan manusia. Proses apa yang terjadi di lingkungan kita akan mempengaruhi setiap kehidupan kita. Jadi pinter-pinterlah, piawailah untuk menempatkan diri. Bergaul, kita harus tahu dengan siapa lingkungan kita berada. Dan Alkitab katakan, hati-hati bahwa pergaulan yang buruk itu merusak. Pergaulan yang buruk itu mendatangkan dampak yang negatif dalam pertumbuhan iman Kristen kita. Jadi Bapak Ibu, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kita harus mampu menempatkan diri di mana kita berada. Dan apalagi dunia yang kita hidupi sekarang ini sangat luar biasa pengaruhnya. Hari-hari yang jahat, Alkitab katakan, bukan berarti orang yang ada di luar sana itu jahat semua, enggak. Tapi kata hari-hari yang jahat itu merujuk kepada situasi, kondisi, sistem yang bekerja di luar sana jahat. Kenapa jahat? Karena sistem yang menguasai dunia ini adalah bentuk pola pikir dari kuasa kegelapan. Mungkin agak sedikit ekstrim saudara saya sampaikan hal ini. Nah, kita hidup di dunia yang sudah dipenuhi dengan dikuasai oleh sistem si jahat. Nah, tentu ini bukan suatu tugas yang mudah. Bukan suatu tugas yang mudah untuk kita dapat menempatkan diri. Bapak Ibu, kalau kita tidak andalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita bisa akan terbawa dengan segala tipu daya kuasa kegelapan. Jadi, hal-hal ini yang perlu saya tanamkan, perlu kita persoalkan kembali, perlu kita bahas kembali hari-hari ini. Menjelang kita meninggalkan tahun 2024, kita akan masuk tahun yang baru. Saudara bisa lihat bahwa sekarang di medsos berseliweran segala berita memprediksi tentang apa dan bagaimana tahun 2025.
Orang-orang yang katanya punya kemampuan untuk melihat masa depan sekarang laris diwawancarai, sekarang laris di podcast-podcast, untuk banyak orang mulai bertanya, apa dan bagaimana tahun 2025? Apa yang harus kami persiapkan? Orang-orang indigo, orang-orang yang punya kemampuan supernatural katanya, yang mampu melihat hari esok, laris sekarang diwawancarai, diundang ke podcast-podcast untuk mereka mau banyak bertanya apa yang akan terjadi. Bapak Ibu, saya mau katakan, inilah lingkungan keadaan di mana kita tinggal. Kenapa kita nggak bertanya sama Tuhan? Kenapa kita nggak percaya tentang apa yang Tuhan sudah gariskan dalam firman Tuhan? Kenapa kita harus perlu tambah input masukan dari pernyataan-pernyataan orang yang punya pekerjaan seperti itu? Mestinya kita sudah punya cukup bukti kok di sini. Di sini sudah tertera, tercatat segala sesuatu. Apa dan bagaimana hidup manusia, dan apa dan bagaimana keadaan dunia yang kita tempati hari-hari ini. Dan apa yang Tuhan siapkan bagi kita yang selalu mau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan lebih mahir untuk memberkati setiap kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau baca ayat yang terakhir untuk kita bawa pulang sebagai berkat rohani dalam setiap kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat 8. Saya mau ajak kita untuk baca ayat ini, untuk saudara bawa pulang berkat firman Tuhan hari ini melalui Filipi pasal 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Alkitab katakan apa? Pikirkanlah itu. Amin. Pikirkanlah itu. Dengan demikian, hari demi hari kita membangun pola pikir, bentuk berpikir yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Saya baca satu kutipan dari seorang hamba Tuhan, seorang gembala di Amerika, seorang penulis buku terkenal, namanya A.W. Tozer. Hamba Tuhan ini ngomong begini dalam satu bukunya, dia ngomong begini: pola pikir rohani adalah hasil dari transformasi yang hanya dikerjakan oleh Allah dalam hati setiap orang yang mau menundukkan hidupnya kepada hukum Tuhan. Kalau kita nggak mau berdiri untuk kita menundukkan hidup kita kepada hukum-hukum Tuhan, kita sampai selamanya tidak akan terbentuk pola pikir rohani. Tidak akan. Dan apa yang ditulis oleh Tozer ini diaplikasikan, dikutip oleh banyak hamba Tuhan. Mereka aplikasikan pernyataan ini dalam kehidupan pelayanan mereka. Dan apa yang terjadi? Banyak pertumbuhan rohani setiap orang-orang percaya sangat luar biasa. Dan mari kita belajar. Alkitab bawa kita untuk memikirkan segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Saya nggak habis pikir kalau seorang suami dalam hidupnya memikirkan semua hal-hal yang suci, manis, sedap didengar, bukan berpikir hal-hal yang najis dan yang jorok. Wah, istri pasti bersuka cita setiap saat. Demikian juga dengan istri, setiap hari memikirkan hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji dan lain sebagainya. Saya percaya suami akan giat dan semangat bekerja dari pagi, kalau bisa sampai pagi lagi. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita bangun pola pikir rohani. Dengan pola pikir rohani, saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan inginkan akan nyata dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita inginkan Tuhan kerjakan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.